Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hari ini kita berada di halaman 92, masih di akhir pembahasan kaidah yang ketujuh. Hati yang sehat adalah hati yang merealisasikan tauhid, hati yang memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dijaga keutuhannya dari segala hal yang berpotensi untuk merusaknya. Dan itu tentu hanya bisa dilakukan dengan ilmu. Tidak bisa seseorang berkeinginan saja untuk menjaga keutuhan tauhidnya, tidak bisa. Harus ada usaha, dan usaha itu harus dibarengi dengan ilmu. Berkenaan dengan ini, penulis membawakan tafsir dari Ibnu Abbas terkait firman Allah, illa man atallaha biqalbin salim yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak dapat menolong kecuali seseorang yang menghadap Allah datang membawa hati yang selamat, yang sehat. Apakah yang dimaksud dengan hati yang sehat, yang selamat? Ibnu Abbas berkata, yaitu orang yang bersaksi bahwa tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, alias seseorang yang merealisasikan tauhid. Dan ini benar, sangat sesuai dengan firman-firman Allah di ayat yang lain, bahwa orang yang selamat, yang sehat, yang bahagia, jangankan di akhirat nanti, di dunia pun hanyalah orang-orang yang beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, berarti dan dia bertauhid, maka kami akan berikan kepadanya penghidupan yang baik, ya. Nah, orang yang seperti ini yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya sehat dan bisa merasakan nyamannya, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hatinya sakit, ya, dia tidak akan bisa menikmati keimanan itu. Dia tidak akan bisa menikmati keindahan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan berkenaan dengan orang-orang munafik, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Mereka di sini maksudnya orang munafik. Fazadahumullahu marada. Allah pun tambahkan penyakit itu kepada mereka. Nasallallahu ta'ala salamata wal afiyah. Kita mohon keselamatan dan kesejahteraan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hatinya terbebas dari segala sesuatu selain Allah dan dari selain perintah Allah.
ia tidak menginginkan sesuatu kecuali Allah, tidak melakukan sesuatu kecuali apa yang Allah perintahkan. Hanya Allah tujuan satu-satunya. Perintah Allah dan syariat adalah sarana dan jalannya. Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari segala noda kesyirikan. Ia adalah hati yang kosong dari makhluk, hati yang tidak pernah menoleh kepada makhluk, sehingga hati tersebut benar-benar berserah diri dan mengabdi kepada Allah. Perumpamaannya seperti seorang hamba sahaya yang tidak memiliki sekutu bagi tuannya, sehingga ia hanya berserah diri kepada tuannya saja dan melayaninya. Ya, ibarat kita ini seperti seorang hamba sahaya bagi tuan, di mana tuan kita, majikan kita, pemilik kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau sudah, jangankan ya sama Allah ya, sama apa ya, dunia pekerjaan aja, kalau kita udah merasa puas, cocok, cukup dengan tempat kita bekerja, biasanya kita tidak akan menoleh ke tempat yang lain, walaupun mungkin tempat lain ya begitu menarik, begitu menggiurkan. Karena apa? Karena kita sudah hanya merasa cukup dengan tempat kita bekerja tersebut. Ditawari pindah ke sana, tawari pindah ke sini, nggak akan tertarik. Itu saja dunia kita bekerja, di mana sesempurna apapun tempat kita bekerja, pasti saja ada kekurangannya. Tidak betul-betul sempurna mutlak. Kita bisa begitu, apalagi kepada Allah yang maha sempurna secara mutlak. Maka kita pasti lebih bisa begitu juga, betul-betul bergantung penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ahli tafsir rahimahumullah mengartikan firman Allah tadi dalam Asy-Syu'ara ayat 89, maksudnya adalah orang yang berjumpa dengan Allah tanpa sesuatu pun di dalam hatinya kecuali Allah. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua ini sama sekali tidak bertentangan dengan tafsiran yang pertama tadi yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sama sekali tidak bertentangan. Ibnu Abbas menafsirkan yaitu orang yang bersaksi tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, alias mentauhidkan Allah. Kemudian tafsiran yang kedua yaitu berjumpa dengan Allah tanpa ada sesuatu pun di dalam hatinya kecuali Allah. Ini juga tauhid. Ya, ini juga tauhid. Dia tidak berharap, dia tidak bergantung, ya, dia tidak berpasrah, dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja lahir dan batinnya. Hati yang sehat adalah hati yang telah menyerahkan diri kepada Rabb-nya dengan penuh cinta, rasa takut dan harap. Ini tiga hal yang harus diperhatikan nih. Hati yang sehat adalah hati yang telah menyerahkan diri kepada Rabb-nya dengan tiga hal ini. Ada rasa cinta, ada rasa takut, ada rasa harap. Nah, disinilah keistimewaan seorang mukmin. Ketika dia sedang terpuruk, entah dunianya, entah agamanya, dia masih bisa menaruh harapan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seorang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul bertauhid kepada Allah dan berilmu atas keimanan dan tauhidnya itu, pasti dia tidak akan pernah berputus asa walaupun dia sedang sungguh-sungguh terpuruk, entah dalam duniawinya, entah dalam agamanya atau kedekatannya dengan Allah Ta'ala. Ya. Akhir-akhir ini kan kita diramaikan dengan berita bundir itu ya, orang nyikatnya mahasiswa, infonya karena korban bullying. Ada lagi yang terbaru juga mahasiswa psikologi kalau nggak salah, mahasiswi ya, di sini di Kertosoros ini kalau nggak salah, di kampus apa itu
Subhanallah ya. Jadi kalau seorang mukmin benar-benar melandasi iman dan tauhidnya dengan ilmu, insya Allah nggak akan sampai demikian. Sekali lagi, seterpuruk apapun seseorang, ketika dia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mau berpikir dengan tenang, mengedepankan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan berputus asa. Ambil contoh seorang Banu Israil yang sudah membunuh 99 orang, bahkan 100 orang. Apa yang membuat dia terus bergerak untuk mencari tahu apakah taubatnya bisa diterima oleh Allah atau tidak bisa? Apa yang membuat dia terus bergerak? Rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu bukan dosa biasa itu, ya. Ada dapat cerita, wallahu a'lam bishawab, ya, dari seorang polisi juga gitu, bahwa nggak sedikit anggota kepolisian yang di masa tuanya, pensiunnya, kemudian mengalami berbagai macam seperti ketakutan, trauma dan lain sebagainya, karena dulu semasa kerjanya pernah menembak mati orang gitu. Padahal mungkin yang ditembak matinya nggak banyak, tapi ternyata pengalaman itu bisa menjadi bayang-bayang yang menakutkan, yang menghantui dia di masa tuanya, ya, hingga nggak sedikit juga yang harus rutin minum obat penenang dan lain sebagainya. Ada cerita ini dari seorang polisi juga, ya, masih keluarga juga. Padahal yang ditembak mati olehnya ya masih hitungan jari lah, tapi sampai sedemikian tertekannya ia, merasa menyesal dan lain sebagainya. Nah, itu Banu Israil tadi yang dia bunuh tadinya 99. Begitu nanya, dapat jawaban yang gak diharapkan, diapakan lagi? Dibunuh lagi, ya. Dia emang temperamen habis ini orangnya. Kalau orang Jakarta bilangnya senggol bacok gitu ya, salah ngomong udah nyawa melayang, ya. Tapi dia terus berusaha karena dia masih ada rasa harap mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kesungguhan niatnya itu pun dipertemukan oleh Allah dengan seorang alim yang ngerti ilmu. Akhirnya dia pun diberi petunjuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga ketika dia sedang dalam kondisi sebaliknya. Kalau tadi sedang kondisi terpuruk, sekarang sedang bagus-bagusnya iman dia kepada Allah, atau duniawinya dia juga kepada Allah sedang bagus-bagusnya, maka itu pun tetap akan teredam dengan adanya rasa khauf, ada rasa takut kepada Allah. Takutnya ini sebagai fitnah dari Allah buat saya, ujian dari Allah buat saya dikasih begini kemudahan banyaknya sama Allah, takutnya ini ujian yang saya nggak sadari, ya. Mestinya ada orang yang saya bantu dengan dilebihkannya harta saya ini, saya nggak kepikiran untuk bantu, gagallah saya dalam ujian ini. Mestinya ada orang sakit yang saya jenguk, karena saya diberi keluangan waktu, nggak saya jenguk, gagallah saya dalam ujian ini. Di mana hal semacam itu nanti juga akan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Baritu falam ta'udni, wahai hambaku, aku dulu sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Kata hamba tersebut, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Loh, bagaimana aku menjengukmu ya Allah? Engkau kan Rabb semesta alam, artinya engkau kan gak sakit. Kok aku disalahkan ketika gak jenguk? Begitu maksudnya. Kemudian Allah mengatakan, amara aita abdi fulanan marido fa'afalam ta'ahu.
kamu tahu hambaku si fulan, temanmu itu, saudaramu itu lagi sakit waktu itu. Kamu bisa jenguk dia, tapi kenapa nggak kamu jenguk dia? Ya. Nah jadi sampai ketika kita nggak melakukan hal yang seharusnya bisa kita lakukan, itu pun nanti tetap akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah ya, kalau kita benar-benar mengilmui siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita akan berada di antara dua kondisi tadi ya. Antara khauf dan antara roja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengunggulkan satu dibanding yang lain ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan ketika sedang terpuruk ya, kuatkanlah rasa roja supaya tidak jatuh dalam sikap putus asa. Tapi ketika sedang dalam kondisi membaik, kuatkanlah sikap khauf ya, supaya tidak kebablasan, supaya tidak terlena dengan baiknya kondisi iman kita itu. Ia juga berserah diri kepada Rabbnya dengan tunduk patuh, merendahkan diri dan menomorsatukan keridhaannya dan menjauhi segala yang dimurkainya. Hati yang sehat adalah hati yang mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah saja. Jika dia mencintai sesuatu, maka ia cintai karena Allah. Maksudnya alasan utama dia mencintai sesuatu itu benar-benar karena Allah. Kita mencintai para nabi, mencintai para rasul, mencintai orang-orang saleh, para sahabat, mencintai kita terhadap mereka, walaupun secara pribadi kita nggak kenal mereka sama sekali, tapi yang kita tahu mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah, maka kita pun mencintai mereka karena Allah. Itu maknanya. Kita membenci Abu Lahab, kita membenci Abu Jahal, kita membenci orang-orang kafir yang ada sekarang ini, benci ya, pesohor-pesohor dunia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun media memberitakan bahwa mereka orang-orang yang sangat baik ya, kita membenci mereka karena Allah. Kenapa? Bagaimana maksudnya? Kita membenci mereka karena kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi entah mencintai, entah membenci, dasarnya, landasannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia membenci sesuatu, maka dia membencinya karena Allah. Jika dia memberi sesuatu, dia memberinya karena Allah. Dan jika dia menahan sesuatu, dia pun menahan karena Allah. Nggak mau ngasih ya, nggak mau ngasih, pertimbangannya bukan karena eman-eman sama duit kita, bukan, tapi karena Allah. Maksudnya gimana? Ini orang kalau saya kasih pasti disalahgunakan, buat ngerokok lah, buat judi online lah misalnya. Nggak akan saya kasih orang kayak begini ya. Ini berarti menahan atau tidak memberi juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jika ia mendengar, maka dia akan mendengar kebenaran. Jika ia melihat, maka dia akan melihat kebenaran. Jika ia akan menghukum, maka ia akan menghukum dengan kebenaran. Dan jika dia melangkah kepada kebenaran. Hati yang sehat adalah hati yang mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dia membenci apa yang dibenci oleh Allah. Loyal kepada wali-wali Allah. Dia memusuhi siapa saja yang dimusuhi oleh Allah. Dia takut kepada Allah pada sesuatu, tapi tidak takut kepada sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gimana nih? Dia takut kepada Allah pada sesuatu, tapi dia takut kepada sesuatu di jalan Allah. Maksudnya misalnya ibu sama suami, misalnya ibu sama suami itu secara fisik lebih sehat ibu, secara mobilitas lebih hebat ibu, penghasilan pun juga sama ya, bahkan mungkin suami ibu sakit-sakitan terus ya. Secara fisik ibu jauh lebih kuat ya, secara dominasi apalagi ya. Nah, tapi ibu tetap menghargai suami ibu sebagai seorang suami. Kenapa? Karena diperintah oleh Allah.
takut sama suami ibu dalam artian menghormatinya, menghargainya karena diperintah sama Allah. Ya, jadi jangan takut sama suami, menghormati suami karena suami secara fisik lebih kuat, ya, suami lebih dominan. Enggak, bukan, ya. Hatta si suami itu posisinya tidak dominan, tidak lebih kuat, tetap wajib dihormati sebagai seorang suami karena apa? Itu perintah Allah Ta'ala. Tapi tidak takut kepada sesuatu di jalan Allah. Kepada sesuatu, ya kepada orang yang berusaha menghalangi kita di dalam melaksanakan ibadah, ya. Kalau ada yang ngajem, kalau nanti ibu hadir lagi di kajian klinik Asof, udahlah kita kawarin aja dari grup ini, nggak usah takut, ya. Selama apa? Selama ngajinya ngaji yang benar. Wah, kalau kamu terus-terusan bareng sama orang-orang Wahabi gitu misalnya, kita kan disebutnya Wahabi begitu, ya. Udahlah kita kick aja dari grup ini, ya. Jadi nggak usah takut selama kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berharap kepada Allah pada sesuatu, tapi dia tidak berharap kepada sesuatu di jalan Allah Ta'ala. Hati yang sehat adalah hati yang terbebas dari segala penyakit yang bisa membuat hati sakit, seperti penyakit syubhat yang mendorong untuk mengikuti prasangka dalam beragama, bukan wahyu Allah. Ini penyakit yang berbahaya, penyakit syubhat yang membuat seseorang bingung, ragu-ragu akan kebenaran agama, ya. Dan syubhat ini tidak jarang berakhir pada kekufuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hati-hati di dalam menimba ilmu agama. Jangan sampai salah pilih guru, ya. Apalagi sekarang ini, ya subhanallah, sampai banyak yang cari lowongan jadi habib katanya, banyak yang cari lowongan jadi gus katanya, ya. Ya, kita tidak menyalahkan habib atau gus. Yang salah ya oknum-oknumnya itu yang menyalahgunakan status tersebut. Habib yang benar, yang berada di atas manhaj salafus saleh juga ada, ya. Ada salah seorang ustaz salafi atau ahlu sunnah, ada namanya lupa itu, Habib Salim kalau nggak salah bin Mukhtar, ya. Allah Ta'ala, beliau juga seorang salafi, beliau juga salah seorang alumni Jamiatul Islamiyah, ya, atau UIM di Madinah sana, dan beliau salah seorang habaib, ya, beliau salah seorang habaib. Beliau berkata, ana minhum walastu ma'ahum, ya, aku adalah bagian dari mereka, para habib-habib, karena nasab kami bertemu pada Rasulullah SAW. Walastu ma'ahum, akan tetapi aku tidak bersama mereka dalam akidah, dalam manhaj, ya. Ana minhum walastu ma'ahum. Ini subhanallah perkataan beliau, ini ana ingat betul, ya. Aku memang bagian dari mereka karena nasabku dan nasab mereka bertemu pada Rasulullah SAW. Walastu ma'ahum, akan tetapi aku tidak bersama mereka, ya. Akidahku berbeda dengan akidah mereka, manhajku berbeda dengan manhaj mereka. Jadi tidak semua habib itu salah, ya. Hanya yang menyalahgunakannya oknum-oknum saja kalau bahasa kita. Meskipun demikian, kita juga harus selektif, ya. Tidak setiap orang yang mengaku sebagai habib udah pasti jadi jaminan kebenaran, nggak pasti, ya. Habib atau keturunan Nabi SAW juga seorang manusia biasa yang bisa benar bisa salah, ya. Termasuk juga Gus itu nggak semuanya salah, ya. Ada yang benar, ada juga yang salah, walaupun yang kelihatan selama ini yang salahnya aja. Yang benar juga ada, insya Allah Ta'ala, sebagaimana manusia umumnya. Ada yang benar, ada yang
salah, ya, maka kita timbang ucapan semua orang dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Sekalipun itu ucapan ustaz kita sendiri, termasuk ustaz-ustaz yang ngajar di sini, kalau ucapannya, ajarannya bertentangan dengan firman Allah atau sabda Rasulullah SAW, maka jangan didengarkan, jangan diikuti, ya. Maka ini penyakit hati yang pertama, yaitu syubhat, yang membuat seseorang jadi bingung, ragu-ragu dalam kebenaran agamanya, lebih mengedepankan logika dibandingkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang kedua adalah penyakit syahwat, yang mendorongnya mengikuti apa yang diinginkan oleh jiwanya, oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu orang itu beda-beda kecenderungannya. Ada yang terhadap syahwat, ya, kemaluan, afwan, ada yang berkenaan dengan syahwat popularitas, ada yang berkaitan dengan syahwat kekayaan, ada yang berkaitan dengan syahwat belanja bahkan, ya. Dikit-dikit check out, dikit-dikit check out, ya, dikit-dikit check out kayak gitu. Itu juga syahwat termasuk, ya. Karena apa? Memperturutkan apa yang diinginkannya, selalu memperturutkan apa yang diinginkannya. Apa sebutannya itu orang yang senangnya belanja itu? Apa balik kita tadi? Sopaholic, ya, sopaholic, ya, senangannya belanja. Bahkan sampai ada yang harus utang, ya, sampai ada yang harus berhutang untuk memenuhi hawa nafsunya itu, kesenangannya dalam berbelanja itu juga termasuk syahwat. Dan sumber penyakit syubhat adalah kebodohan, sementara sumber penyakit syahwat adalah ketidaksabaran, ya, ketidaksabaran. Obat dari penyakit syubhat adalah ilmu, obat dari penyakit syahwat adalah takwa, ya, obat dari penyakit syahwat adalah takwa. Hati yang sehat tidak menikmati bagian syahwat sebagaimana orang-orang yang mengikuti syahwat menikmatinya. Jadi nggak akan, bahkan melihat orang yang selalu memperturutkan syahwatnya itu sebagai sebuah hal yang aneh, begitu, ya, sebagai sebuah hal yang aneh, karena dia tahu kalau itu tidak benar, ya, memperturutkan syahwat itu tidak benar. Hati yang selamat tidak akan terjerumus dalam kebatilan sebagaimana orang-orang yang mengikuti syubhat tenggelam ke dalamnya. Hati yang sehat adalah hati yang menerima wahyu. Ia tidak pernah menentang dan menolak perintah dan kabar yang berasal dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun mungkin masih belum bisa dicerna oleh logikanya. Sekalipun mungkin masih belum bisa dicerna oleh logikanya, itu tidak menjadi masalah bagi dia untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu tunduk kepada setiap kabar yang berasal dari wahyu dengan membenarkannya dan meyakininya, serta ia selalu tunduk kepada perintah yang berasal dari wahyu dengan menerima dan melaksanakannya. Bukan cuma hanya percaya, akan tetapi juga melaksanakannya. Hati yang selamat adalah hati yang menerima perintah Rasulullah SAW dengan membenarkan dan mentaatinya. Hati yang sehat adalah hati yang tidak pernah tunduk dan berhukum kepada selain Rasulullah SAW, sehingga hanya Rasulullah SAW yang diikuti dan diteladaninya. Ia menerima hukum-hukum yang diputuskan oleh Rasulullah SAW dengan ridho dan tidak membantahnya, tidak menentangnya dengan pendapat, kias ataupun taklid, ataupun membantahnya dengan ucapan ustad, ataupun membantah petunjuk Rasul dengan ucapan kiai, syekh, guru, wali, habib dan lain sebagainya. Gak bisa, ya. Ia melihat tidak ada jalan untuk menyelisihi Rasulullah SAW karena kewajibannya hanyalah tunduk, ridho, patuh dan menerima. Kalau sudah diajak untuk berhukum dengan hukum Rasul SAW, dia akan bersikap berlapang dada. Oh iya, kalau memang ada ketentuannya dalam Islam, ayo kita coba lihat di Al-Quran, Allah bilang apa, kita coba lihat ke dalam As-Sunnah, Rasul bilang apa SAW, ya, terkait dengan persengketaan kita ini, selisih paham kita ini, kita harus gimana? Ya, coba sama-sama kita lihat.
dia akan benar-benar berlapang dada, bahkan senang. Walaupun boleh jadi ternyata nanti keputusan Rasul di dalam sunnahnya atau keputusan Allah di dalam Qur'annya ternyata tidak menguntungkan dia secara duniawi. Ya, walaupun boleh jadi secara duniawi tidak menguntungkan dia. Ya, dia tidak akan berkeberatan untuk menerima keputusan Quran dan Sunnah tersebut. Hati yang sehat adalah hati yang menerima semua hukum perkataan perbuatan, baik zahir maupun batin yang berasal dari Nabi SAW. Segala yang datang kepadanya maka ia akan mencocokkannya kepada ajaran Nabi-Nya. Jika sesuai maka dia menerima, jika tidak sesuai atau menyelisihinya maka dia menolak. Misalnya ya, kita sampai harus mencium kaki guru kita, katanya sebagai bentuk adab seorang murid kepada gurunya. Kalau kita kembalikan kepada petunjuk Rasulullah SAW, ternyata hal semacam ini cocok atau menyelisihi, ya, maka kita sebagai seorang muslim harus melihat dan lebih mengambil petunjuknya Rasulullah SAW. Jadi masalah adab atau tidak adab itu juga standarnya dikembalikan kepada syariat. Syariat Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Kita memang diperintahkan untuk beradab kepada guru kita, akan tetapi tetap saja ada batasan-batasannya. Ya. Tidak boleh sampai berlutut, apalagi bersujud kepadanya, ya. Kemudian berjabat tangan, ya, ketika guru itu bukan mahram kita, ya, nggak boleh. Ya. Tapi ini kan ada di sebagian saudara-saudara kita yang ibu-ibu ya mengerumuni gurunya itu kemudian menciumi tangannya, ya subhanallah, atas nama tabarruk, ngalap berkah, ya, padahal gurunya ya subhanallah jauh daripada nilai-nilai takwa, ya. Jauh daripada nilai-nilai takwa. Dari mana tahu ya itu mau jabatan sama lawan jenis yang bukan mahram? Apa itu takwa? Bukan takwa. Ya, Rasulullah SAW saja tidak pernah menjabat tangan sahabat wanita yang membaiat beliau SAW, ya, padahal sudah pasti beliau adalah sebaik-baik guru yang wajib untuk kita hormati. Hati yang sehat adalah hati yang menerima keputusan takdir Allah. Ia tidak berburuk sangka dan tidak menentang takdirnya, serta tidak pernah marah terhadap takdirnya. Sekecewa apapun dia, ya, sekecewa apapun dia, karena ternyata yang terjadi tidak sebagaimana yang dia harapkan, dia tetap yakin bahwa keputusan Allah lah yang terbaik bagi dia. Ya. Itu harus kita tanamkan pada diri kita dan keluarga kita, karena jalan hidup kita ini nggak selalu terjadi sebagaimana yang kita rencanakan, tidak selalu terjadi sebagaimana yang kita inginkan. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu tidak menyukai suatu hal, ya, tapi ternyata dalam hal yang tidak kamu sukai itu Allah jadikan kebaikan yang banyak, ya. Kemarin ini contoh baru kami alami, ya. Qadarullah, ya, pondok Imam Bukhari kemarin harus menjual salah seekor kudanya, hasil ternak sendiri. Itu anak yang pertama lahir, ya, dijual dan ternyata oleh pembelinya dijadikan buat narik apa namanya, andong,
andong. Ya, kasihan kita ngelihatnya, dia kirim videonya, waktunya kerja katanya gitu. Ya Allah, kasihan. Padahal dulu di Bukhari itu jadi kuda latihan pacu buat anak-anak, ya. Tapi qadarullah selama di Bukhari itu sering sekali sakit-sakit, ya. Kembung perutnya, kemudian tergeletak dia berjam-jam, ya. Ternyata di pembelian baru ini walaupun jadi narik andong sehat terus dia, alhamdulillah. Ya, ternyata kurang gerak. Jadi latihan aja nggak cukup rupanya, harus dibawa kerja rupanya. Ya, ini kalau ada suami ibu yang mager di rumah disuruh kerja nih, ya. Nah, suruh narik andong. Sehat terus, masya Allah. Ya, dan kelihatan seger badannya ya di video itu. Lebih-lebih pemilik barunya ini cerita, ini kalau setiap habis kerja ini saya mandiin pakai air hangat, saya pijitin, wah masya Allah, luar biasa, ya. Dimana hal itu nggak pernah terjadi waktu masih di Bukhari dia, ya, nggak pernah terjadi waktu masih di Bukhari. Nah, awalnya kami sedih, ya gitu, ya Allah, ini pertama dia lahir di pondok ini dari sekian kuda yang ada, tapi dia harus dijual dan dia kuda favorit, ya, karena termasuk penurut untuk latihan anak-anak. Tapi Allah punya keinginan yang lain, ya. Di tempat kami sakit-sakit terus, ya, akhirnya dijual. Dan saat menjual itu bukan kami yang nawari, orang yang datang, ya, karena ngelihat posturnya ini kuda bagus, ya. Ternyata dibeli dan sekarang alhamdulillah sehat walafiat. Ada saja jalan baik yang Allah inginkan. Yang penting kita sabar sebentar aja, ya. Yakinlah bahwasanya akan ada kebaikan di akhir atau di ujung jalan sana yang sudah menanti kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hati yang sakit adalah buah pahit ketidaksabaran. Tuh lihat tuh, ya, baru aja ngomong langsung disambung sama paragraf ini. Hati yang sakit adalah buah pahit dari ketidaksabaran atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang sehat adalah buah manis dari keridhaan atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang sehat adalah hati yang terbebas dari sifat iri, menipu, curang, dan dengki. Ini berarti sekarang kaitannya dengan sesama hamba. Paragraf-paragraf sebelumnya kaitannya dengan Allah, paragraf yang ini kaitannya dengan sesama hamba. Paragraf berikutnya juga sama nih, ya. Hati yang sehat selalu menginginkan kebaikan dan nasihat bagi kaum muslimin. Hati yang penuh dengan baik sangka terhadap orang-orang yang beriman dalam segala hal yang dapat dimaafkan, dalam segala hal yang masih bisa toleransi, ya. Ada kesalahan-kesalahan saudara kita yang memang bisa ditoleransi, ya. Ketika kesalahan itu bisa ditoleransi, maafkanlah, ya. Ketika kesalahan itu masih dalam batas kewajaran, dalam tanda kutip, maafkanlah, ya. Karena itu akan lebih mendamaikan hati kita sendiri, ya. Jangan segala hal itu dipermasalahkan, apalagi dalam berumah tangga, ya. Ibu-ibu yang mau mantu misalnya, entah putranya atau putrinya, dipesankan hal itu. Belajar membiasakan diri dengan sikap taghaful, ya. Taghaful itu mengabaikan suatu kekurangan yang tidak terlalu serius lah, yang masih wajar-wajar saja, ya. Misalnya ibu pesanin ke putri ibu yang mau nikah, misalnya, nanti kalau suami mundur, ya, narik baju terus berantakan, ya, atau ngambil baju main tarik aja terus berantakan, ya. Kalau masih bisa diingatkan baik-baik. Kalau nggak bisa, udah jadi kebiasaannya, ya udah diterima aja, ya. Jangan terus dipermasalahkan, akhirnya merembet ke yang lain, akhirnya ribut, ya. Atau habis mandi naruh anduk sembarangan, ya, kayak anak-anak tuh misalnya, ya, sambil dididik kalau anak-anak tentunya. Jadi hal-hal yang bisa kalau bahasanya santri itu di skip, ya, di skip aja, jangan semuanya dijadikan sebagai masalah, ya. Taghaful, namanya taghaful, ya, mengabaikan kekurangan-kekurangan yang masih bisa diabaikan, tidak perlu dipermasalahkan. Hati yang sehat berdamai dengan para wali Allah.
dan golongan yang beruntung, serta memusuhi musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang yang sesat lagi menyesatkan. Inilah sebagian ciri hati yang sehat, maka betapa beruntungnya orang yang memilikinya dan betapa indah kondisinya serta tempat kembalinya. Ya man yuhdithu nafsahu bidukhuli jannatin na'im, wahai orang yang mengabarkan dirinya bahwa dia akan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. In kunta muttaqiyan fa anta 'alas siratil mustaqim. Jika engkau bertakwa, pastilah engkau berada di atas jalan yang lurus. La tarjuna salamatan min ghairi qalbin salim. Jangan pernah berharap keselamatan. Engkau tidak bisa berharap keselamatan kecuali dari hati yang selamat saja. Kalau kamu selamat, hatimu juga harus selamat, harus sehat. Fasluk tariqal muttaqin wa dhunna khairan bil karim. Maka titilah jalannya orang yang bertakwa dan selalu berprasangka baiklah kepada Zat yang Maha Dermawan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan ke kaidah yang ke-8. Hati juga bisa sakit sebagaimana badan juga bisa sakit. Di antara hikmah Allah adalah Allah telah menciptakan setiap anggota badan untuk melakukan amalannya sendiri. Ya, tangan punya tugasnya, kaki punya, kepala punya, dan seterusnya. Dan kesempurnaan anggota badan adalah ketika ia berhasil melakukan amalannya tersebut. Ya, betul. Kaki ini fungsi utamanya untuk berjalan, ya. Maka di antara tanda kesempurnaan kaki itu, dia bisa dipakai untuk berjalan dengan baik, ya. Dan sakitnya anggota badan adalah ketika dia tidak mampu melakukan perbuatan yang mana dia telah diciptakan untuknya. Maksudnya dia tidak mampu melakukan fungsinya, dia tidak mampu melakukan tugasnya. Telinga fungsinya untuk mendengar, manakala telinga itu tidak, ya, bisa dipakai untuk mendengar, maka telinga itu tidaklah sempurna walaupun secara bentuk dia terlihat indah, ya. Secara bentuk dia terlihat indah, tapi qadarullah ternyata tidak bisa dipakai buat mendengar, maka tidaklah sempurna telinga tersebut. Atau dia melakukan fungsinya maksudnya, tetapi dibarengi dengan gangguan, ya. Mendengar ada, tapi samar-samar, berarti telinganya tidak sempurna. Melihat matanya, tetapi tidak sempurna, ya. Kalau jarak sekian meter sudah mulai buram gambarnya, berbayang, ya, berarti tidak sempurna. Nah, ini fungsi anggota badan kita. Beliau berikan contoh di sini, penyakit tangan adalah tidak bisa bergerak, penyakit mata tidak bisa melihat, penyakit lisan tidak bisa bicara. Sedangkan penyakit hati adalah tidak bisa mengenal Allah, ya. Tidak bisa mencintai Allah, tidak merasa rindu berjumpa dengan Allah, tidak pernah berinabah, bersimpuh kembali kepada Allah. Seandainya seseorang mengetahui segala hal tapi dia tidak mengenal Allah, maka seakan dia tidak mengetahui apapun. Nah, ini dia nih, ya. Ibarat kuping bisa dipakai buat dengerin motivasi ini dan itu, tapi dia nggak mau dipakai buat dengerin nasihat, nggak mau dipakai buat dengerin ilmu, ya. Sama seperti hati ini, dia tahu banyak hal ini dan itu, disiplin ilmu A, B, C dan seterusnya dia tahu, tapi untuk ilmu agama dia nol besar. Berarti ini tidak sempurna alias cacat, ya, alias cacat hatinya. Seandainya seseorang berhasil meraih segala harta benda dunia, tetapi dia cinta dan kerinduannya malah kepada selain Allah, maka sejatinya ia juga belum mendapatkan kelezatan, kenikmatan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Siapa yang benar-benar mencintai Allah, maka dia akan beribadah hanya kepada Allah. Ya, sebagaimana yang mencintai berhala, dia juga akan beribadah kepada berhalanya saja, ya. Innal muhibba liman yuhibbu la muti'u. Sesungguhnya orang yang mencinta akan senantiasa mengikuti orang yang dia cinta, ya.
Kalau dia nyembah berhala, oh saya juga nyembah Allah dong kok gitu, berarti ada yang nggak pede sama cintamu, ya. Katanya cinta sama berhala, ya. Kok juga nyembah Allah Subhanahu Wa Taala, nggak benar. Maka ini merupakan sebuah ketentuan yang berlaku bagi siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah atau cinta kepada selain Allah, pasti demikian kondisinya. Siapa yang memilih sesuatu yang dicintai selain Allah, maka hatinya akan sakit, ya. Allah suruh dia dengarkan lantunan Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, jika Al-Quran sedang dibacakan maka dengarkanlah. Dia malah dengerin lagu-lagu, dia malah dengerin nyanyian, maka hatinya sakit. Allah suruh untuk tidak berikhtilaf, ya, campur baur, sekalipun di majelis ilmu, ya, dengan tanpa hijab, dia malah milih dengan tanpa hijab, ya, maka hatinya sakit. Kenapa? Karena mengabaikan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana perut manusia jika sudah terbiasa mengkonsumsi makanan yang tidak baik dan tidak sehat, maka keinginan dia untuk mengkonsumsi yang baik dan sehat akan hilang. Ini yang lagi banyak tren sekarang ini, ya. Mulai orang makan makanan yang sehat, ya. Apa istilahnya? Real food, ya, real food, ya. Apa artinya real food? Makanan beneran, ya. Berarti yang selama ini dimakan bukan makanan beneran, gitu, ya. Makanan beneran, ya. Umbi-umbian, ya, sayuran, buah dan lain sebagainya. Sekarang udah mulai pada begitu. Nah, ketika ada orang mulai coba pola makan sehat, ada aja yang nyinyir tuh, kayak orang tua aja kamu, makanannya rebus-rebusan, ya, dan seterusnya, ya. Karena apa? Dia sudah terbiasa dengan makan makanan yang tidak sehat, yang berminyak lah, ya, yang berlemak.